Salam sehat warga Magelang, selamat berjumpa dalam podcast Musik Ngobrol Seru dan Asik RSUD Merah Putih Kabupaten Magelang. Saya Ica akan mengajak sobat sehat semuanya dalam beberapa waktu ke depan untuk kita ngobrol-ngobrol seru di episode keempat kali ini. Dan bagi sobat sehat yang mungkin belum mengetahui di mana sih Rumah Sakit Umum Daerah Merah Putih Kabupaten Magelang, itu letaknya ada di Jalan Magelang, Yogyakarta, kilometer 5, Mungkidan dan Nurjo Mertoyudan Magelang. Nah, lebih tepatnya itu berada di dekat dengan perempatan Blondo atau pintu masuk kawasan Borobudur yang Tugu Kalpataru. Nah, dalam beberapa waktu ke depan, Ica akan mengajak sobat sehat semuanya nih, kita akan ngobrol-ngobrol mengenai pertolongan pertama pada patah tulang ya. Biasanya kan kita taunya pada kecelakaan nih. Nah, ini kita lebih spesifikkan lagi jika terjadi patah tulang seperti itu. Nah, untuk sobat sehat yang ingin bertanya, bisa banget ngisi komentar di bawah ya. Nanti kita akan bahas pada waktu sesi tanya jawab. Nah, dan saat ini kita sudah bersama dengan narasumber utama kita di episode keempat kali ini. Kita sudah bersama dengan dokter spesialis ortopedi dan traumatologi di RSUD Merah Putih Kabupaten Magelang. Halo dokter. Halo. Apa kabar dok? Alhamdulillah baik. Sehat ya dokter? Sehat. Nah, hari ini kan kita weekend nih, tapi kita masih bisa menyempatkan waktu ya dokter. Terima kasih ya dokter atas kedatangannya. Pada kesempatan kita kali ini akan membahas pada pertolongan pertama patah tulang. Nah, mungkin banyak di sini sobat sehat yang belum kenal nih dengan dokter. Boleh kenalan dulu dokter? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rona Nukto Hidayatullah, spesialis ortopedi dan traumatologi. Saya bekerja sebagai dokter tulang kalau orang-orang awam biasa menyebutnya. Ya sebenarnya bukan hanya tulang. Saya mulai dari rumah sakit ini sudah 2 tahun mungkin ya. Saya dipraktek pada hari Senin sampai Jumat pagi dari jam 8. Di Rumah Sakit Umum Daerah Merah Putih ya dokter. Nah, dokter kan langsung aja ya. Kita kan di episode keempat kita kali ini akan membahas mengenai pertolongan pertama pada patah tulang. Nah, tulang sendiri kan adalah organ yang paling penting ya dok di tubuh kita. Kalau nggak ada tulang, kita ngelayap ya dokter. Nah, apa sih dokter sebenarnya pentingnya tulang untuk tubuh kita itu dok? Jadi tulang itu sebenarnya organ, dia bukan hanya pengisi saja, dia organ. Organ itu punya beberapa macam fungsi. Yang pertama adalah melindungi organ tubuh. Contohnya adalah tulang rusuk yang melindungi paru-paru dan jantung, otak, skal kepala, dan juga untuk tangan. Yang kedua adalah menopang tubuh. Hanya dengan tulang, jadi kita bisa berdiri tegak, jalan tegak, kalau jalan kuat. Yang ketiga adalah dapat melindungi saraf. Ini biasanya di tulang belakang. Di tulang belakang itu ada saraf besar yang menghubungkan dari otak hingga ke tangan dan kaki. Kalau misalnya sarafnya luka, dia bisa sampai lumpuh. Selanjutnya adalah menghasilkan sel darah merah, tepatnya di sumsum tulang atau di tengahnya tulang. Selanjutnya nomor 5 mungkin ya, membuat tubuh lebih fleksibel dalam bergerak. Tanpa tulang kita akan tidak bisa megang, kita akan geleyor. Kita tidak kuat untuk aktivitas. Yang keenam adalah menyimpan mineral dan energi dalam tubuh. Mineral yang terutama adalah kalsium. Jadi penyimpanan nomor 1 adalah di tulang. Itu tadi beberapa fungsi tulang sendiri ya. Jadi pentingnya tulang itu adalah apa tadi yang sudah dijabarkan oleh dokter Rona. Nah, lalu dokter, untuk mengetahui kalau kita itu memiliki tulang yang sehat itu ciri-cirinya apa sih dok? Jadi tulang yang kuat itu adalah tulang yang kuat, keras, dan ada unsur elastisnya. Jadi tulang itu bukan seperti seperti bata. Ketika kita jatuh dia akan pecah berkeping-keping, enggak. Dia punya elastisitasnya. Di dalam tulang itu ada mineral yang utama adalah kalsium, yang pembentukannya dibantu oleh vitamin D, nutrisinya dari makanan. Yang kedua adalah protein. Gabungan dari 2 hal itu yang membuat tulang kita kuat. Kalau misalnya kita lompat tinggi gitu, kita akan tetap kuat, tidak akan patah. Karena tulang masih ada unsur elastisnya. Nah, pentingnya tulang ini adalah tulang ini kepadatannya itu dibentuk dari kecil hingga usia 25 hingga 30 maksimal. Setelahnya itu tinggal menyusut saja. Jadi misalnya dari muda, kalau misalnya aktif olahraga, angkat beban, aktivitas fisik, itu ketika umur 25 hingga 30 tulangnya keras.
Nanti di atas umur 30, tulang itu tinggal mengeluarkan tabungan kalsiumnya saja. Oh ya. Jadi sebenarnya agak terlambat kalau usia sudah 50, 60, tulangnya kropos dikasih kalsium, itu tidak begitu membantu, tapi ya lumayan membantu. Nah, terlebih lagi untuk yang wanita, karena setelah menopause, hormon akan berkurang dan proses penyusutannya kan semakin cepat. Jadi ibu-ibu yang zaman dulu aktivitasnya kurang, biasanya ketika umur 50-60 dia sudah mulai bungkuk. Oh ya, berarti kemungkinan membungkuk di tulang kita itu karena kurang aktivitas ya, Dok? Mudanya kurang aktivitas, kalsiumnya kurang, sehingga ketika setelah menopause tulangnya kropos, kena beban, akhirnya dia tidak kuat, akhirnya bungkuk. Oh, seperti itu ya. Jadi sobat sehat semuanya, jangan lupa nih, mumpung kita masih muda, terutama jangan lupa kita untuk memupuk kalsium ya, dan terutama vitamin menabung. D. Ya, menabung vitamin D dan kalsium ya. Karena kalau kita kekurangan vitamin D juga kalsiumnya kurang terserap ya, Dok. Betul. Jadi vitamin D itu perannya sentral untuk proses penumpukan kalsium, penyerapan dan penumpukan kalsium. Tapi sebenarnya bukan hanya D, D dibantu dengan A. Kalau vitamin D saja ya masih kurang kuat. Intinya gini, makan yang cukup, seimbang dan sehat, itu aja. Susu mau, buah mau, sayur mau. Ya, semuanya berarti kita harus makan tanpa memilih-milih ya. Betul, jangan yang junk food aja. Ya, betul. Jangan mie instan terus. Ya, nah dokter, kan kita tuh di tulang tuh memiliki bentuk-bentuknya ya. Ada yang tulang panjang, ada yang tulang pendek, terus tulang keras dan tulang lunak. Nah, kalau misalkan kita beraktivitas kan mungkin kita agak teledor, mungkin kita kepleset atau jatuh yang nggak disengaja, atau mungkin kecelakaan di jalan sehingga patah tulang. Nah, kemudian kita tahu kalau tulang kita atau kita melihat kejadian di orang lain itu patah tulang itu ciri-cirinya seperti apa sih, Dok? Oke, untuk tandanya sebenarnya ada dua, tanda pasti dan tanda tidak pasti atau kemungkinan. Kalau untuk tanda pastinya, misalnya tulang panjang, tulang paha, tulang lengan atas, tulang lengan bawah, ini kan normalnya lurus. Kalau dia deformitas jadi bengkok, itu jelas patah. Oh ya, kelihatan. Kalau yang tidak pasti itu ada memar, nyeri tekan. Kalau misalnya patah di dekat sendi mungkin agak sulit untuk melihatnya ya, karena dekat sendi ini bengkoknya dari sendinya atau dari patahnya. Nah, untuk itu perlu diperiksakan. Oh gitu, berarti kita juga mungkin nggak tahu, mungkin nggak kelihatan ya, jadi tetap kalau misalkan terjadi hal-hal yang tidak enak di badan kita, tetap harus kita periksakan ya, dokter. Untuk amannya periksa, sebab kalau ternyata memang betul patah tulang dan penanganannya tidak optimal, nanti kedepannya cacat. Oh ya, seperti itu. Jadi kalau misalnya dewasa muda sudah masih kuat, tapi ada cacat atau ada ciri, itu kan kasihan. Ya, jadi kalau misalkan kita menemui hal-hal seperti itu, dokter, apa sih langkah yang kita lakukan sebagai masyarakat awam nih, kita pas mungkin terjadi di diri kita sendiri atau mungkin keluarga kita, saudara kita di jalan atau di dekat rumah, yang harus kita lakukan pertama apa? Oke, kalau misalnya kita sudah mencurigai ini patah tulang, kita perlu lihat apakah ini patah tulang terbuka atau tertutup. Patah tulang terbuka itu yang ada lukanya. Luka yang menghubungkan antara kulit hingga ke tempat patah tulang. Mungkin kalau kita melihat ada luka, kita kan takut untuk harus ngecek apakah ini sampai tulang atau enggak. Jadi kalau ada luka, kita anggap sebagai patah tulang terbuka gitu aja. Kalau patah tulang terbuka itu gawat darurat. Karena nomor satu dia resiko infeksi, resiko perdarahan, resiko melukai saraf. Jadi memang harus segera. Jadi kalau ada patah tulang terbuka, segera dibawa ke rumah sakit. Nah, untuk patah tulang tertutup, nomor satu adalah kalau kita menemui, patah ini ya. Nomor satu kita usahakan supaya dia tidak banyak gerak. Jangan goyang-goyang gini. Karena kalau goyang-goyang, tulang itu kan bentuknya tajam. Kalau dia goyang-goyang di dalam, dia bisa melukai struktur sekitarnya. Jadi usahakan untuk diimobilisasi atau didiamkan. Nah, yang biasa dilakukan di sini itu misi apa? Oh iya, ada produk yang bisa kita pakai ya, contohnya nih. Sebenarnya ini ya gampang aja. Ini cuma kayu yang keras, di baliknya ini ada spons atau empuk-empukan. Kalau misalnya tidak ada ini ya bisa pakai semua benda yang keras, kayu atau
Ya semualah yang keras. Papan, Gagang pintu, triplek, papan, triplek boleh, bambu boleh. Kemudian dilapisi dengan kain supaya empuk. Nah, ini diletakkan di tempat yang patah. Kemudian kalau bisa dibebet menggunakan elastik bandit atau apa ini ya, bebat. Tapi kalaupun tidak ada, bisa dengan kain. Setelah dipegangin gini, segera diperiksakan. Jangan diuple-uple, jangan ditarik-tarik, jangan dipijat. Karena kalau benda patah dipijat, dia kan semakin melukai sekitarnya. Dan ada juga kasus di mana dia patah sebenarnya dia tidak begitu geser. Jadi dia patah, biasanya pada anak kecil yang tulangnya lebih elastis, patah dia cuma bengkok sedikit ini. Tapi karena dipijat, ditarik-tarik, dia malah lepas. Kalau lepas harus dikembalikan itu lebih susah. Begitu. Jadi begitu ada, diimobilisasi, didiamkan, kemudian dibawa untuk berobat. Nah itu berarti kita juga harus memperhatikan apakah patah tulangnya itu terbuka atau tertutup ya dokter. Betul. Kemudian kita cari yang keras-keras nih. Misalkan kita ada di dekat rumah, berarti kan kemungkinan ada kayu ya di luar atau papan gitu. Nah itu digunakan untuk menahan supaya patah tulang tadi itu tidak bergeser-geser ya dokter. Betul. Kalau misalkan dokter patahnya itu begini ya, berarti papannya ditaruhnya begini ya? Kalau untuk naruh papannya sebetulnya seoptimalnya, tidak ada aturan bakunya. Jadi kalau misalnya dia sudah kadung posisinya bengkok gini, misalnya ini bengkok gini, ya ditaruh gini aja enggak apa-apa. Oh, berarti bukan diluruskan? Jangan. Kalau rekomendasinya untuk orang awam, enggak usah diluruskan. Karena kita enggak tahu ketika meluruskan, pasiennya bisa kesakitan, mungkin juga nariknya terlalu keras nanti malah mencederai. Jadi apa yang ada ya udah itu ditahan, bebet, udah dibawa ke rumah sakit. Langsung ke fasilitas kesehatan ya dokter ya. Nah kalau itu kan tadi untuk penanganan yang tidak terlihat ya mungkin. Kalau misalkan dia patah tulang yang terbuka kan tadi selain jangan dipijat, ada lagi nggak dok yang pantangan yang kita tidak boleh lakukan? Untuk patah tulang terbuka itu memang beda dengan tertutup. Karena kalau terbuka, tulangnya itu sudah pernah keluar dia. Misalnya jatuh ke jalan raya, kena aspal gitu, itu tulangnya itu bersentuhan dengan aspal. Itu kotor, banyak pasirnya. Itu nomor satu harus segera dibersihkan. Tapi kalau kita menemui hal itu di luar, kita sebaiknya tidak usah bercoba untuk membersihkan. Karena satu nyerinya nyeri sekali. Jadi kalau ada tempat yang luka terbuka, ditutup dengan kain yang bersih, kalau bisa steril. Kalau tidak ada kain yang bersih, imobilisasi, terus dibawa. Kalau kita berusaha untuk mencuci, itu harus ada pelatihan khusus. Karena kalau orang awam nanti mencuci, nanti malah bisa membahayakan. Nanti belum tentu yang kita pakai untuk nyuci itu barang yang bersih. Siapa tahu pas lihat di situ ada pinggir kali terus nyucinya pakai air kali gitu. Waduh, nanti malah airnya kotor masuk ke tulangnya. Berarti kalau misalkan kita menemui ada seperti itu di jalan ya, sobat sehat jangan lupa untuk imobilisasi dan sebaiknya tidak dilakukan apa-apa termasuk untuk mencuci ya, karena kita nggak tahu mungkin sumber air di dekat lokasi itu apakah kotor ataukah bersih. Jadi harus cepat-cepat dibawa ke fasilitas kesehatan. Cukup dikasih kain bersih, kasih spalet, terus dibawa. Ya seperti itu. Nah jangan lupa juga perginya tadi ke fasilitas kesehatan ya, karena kan mungkin ada juga ya dokter yang perginya bukan ke rumah sakit atau ke puskesmas tapi ke belok. Di situ ada alternatif mungkin atau apa ya. Nah itu yang mungkin kita cukup garis bawahi ke fasilitas kesehatan ya dokter ya. Jadi sebenarnya untuk pengobatan alternatif itu sebetulnya untuk pengobatan kalau kita lihat kedokteran zaman waktu awal-awal Eropa zaman pertengahan, zaman Dark Age itu juga sama, pengobatannya seperti itu. Tapi karena berkembangnya ilmu, berkembangnya ada obat, jadi ternyata dari penelitian yang ini yang terbaik harus
diluruskan dulu, meluruskannya seperti ini, ya itulah akhirnya kedokteran modern bisa lahir. Hadirlah sekarang ya dok. Tapi kalau misalnya kita kembali lagi ke masa lalu, itu kayaknya kok kasihan gitu, eman. Iya. Jadi kalau boleh cerita, jadi orang zaman dulu itu misalnya ini ya, sakit panas gitu. Dia tuh makan ini loh apa? Kulitnya pohon willow. Oh. Itu dimakan pahit, tapi setelah itu sehat. Enggak sakit, enggak panas. Nah, akhirnya orang meneliti, apa sih yang bikin itu? Akhirnya ketahuan. Oh. Kalau masih tahap awal, itu namanya jamu herbal. Oh, iya. Jadi kita enggak tahu bahannya apa, pokoknya bahannya dari pohon itu diginikan jadinya seperti ini. Tapi ternyata enggak, bahannya itu di dalam herbal itu banyak campurannya, banyak unsurnya. Kemudian diteliti ternyata bahan aktifnya ini, ternyata bahan aktifnya itu konsentrasi yang ideal untuk menyembuhkan itu seperti ini. Akhirnya jadilah obat yang kita ketahui sekarang. Tapi kalau kita kembali lagi ke sana ya nanti kita kan sudah prosesnya panjang bertahun-tahun, kedokteran sudah matang, terus kemudian kita enggak mau pengobatan yang rasional. Ini kan kasihan. Kembali lagi ke zaman kegelapan. Bahala ya, zaman bahala. Ya itu tadi ya Sobat Sehat, jangan lupa yang penting kita perginya ke fasilitas kesehatan ya. Nah kemudian dokter, kalau misalkan kita sebagai masyarakat awam nih dokter, kan kalau kita tahu di situ ada patah tulang, kan kita ngelihatnya aja kadang takut ya. Nah kemudian mungkin beberapa orang yang pergi ke alternatif itu karena mereka kadang iklannya kan pengobatan tanpa operasi ya. Nah, lalu bagaimana? Apakah semua patah tulang itu sebenarnya harus dioperasi dok? Apakah? Tidak semua harus operasi. Pilihannya banyak. Bisa dipasang gips saja, dipasang korset, dipasang alat penyangga juga bisa. Kita ada banyak pertimbangannya. Misalnya masih muda, tulangnya masih tumbuh, biasanya kita lebih ke arah tidak operasi. Tapi kalau pasiennya dewasa muda, dia pekerja, aktif, kalau misalnya dia disuruh pakai gips, misalnya paha gitu, suruh pakai gips itu bisa sampai 3 bulanan, dan itu belum tentu sambung. Dan kalaupun sambung, belum tentu lurus. Jadinya sudah nunggu lama, hasilnya bengkok, jalannya pincang. Kalau masih jomblo nanti bisa ndak punya pasangan. Jadi kasihan. Jadi kalau misalnya usia kebutuhannya memang indikasi medisnya ada, ke arah operasi. Pun demikian dengan orang-orang yang sudah tua sekali. Sebelum memutuskan untuk operasi, kita biasanya berdiskusi dengan dokter bius, dokter jantung, punya sakit yang lain misalnya gula, diabetes, semuanya diperbaiki. Kalau semuanya bagus, kemudian optimal, baru pilihannya operasi. Kalau misalnya ada satu aja yang bilang, oh ini jantungnya enggak kuat, ya kita pilihannya enggak operasi. Berarti untuk penentuan operasi tidaknya itu tetap harus ada sesuatu di belakangnya ya dokter. Betul. Jadi bukan kita nih, bukan kita sendiri yang menentukan, waduh aku patah tulang, yaudah aku nggak mau operasi nih, aku kesini aja yang gampang karena katanya di sana tanpa operasi bisa sembuh gitu ya. Mungkin juga lihat testimoni orang lain, aku dulu di sana sembuh loh tanpa operasi gitu ya dokter. Bisa. Berarti untuk penentuan dia operasi tidaknya memang harus dilakukan oleh ahlinya nih semuanya gitu. Nah, oh ya Sobat Sehat, kan kita taunya kalau operasi itu disayat ya dok, pakai peso gitu, dibedah, dibuka, pasang pen, itu kan nggak mungkin ditusuk doang ya dok, pasti ada di bedah gitu. Nah, apakah semua operasi itu menggunakan pisau atau bagaimana dokter? Tidak semua operasi menggunakan pisau. Kita bisa dipasang gips, dipasang gendongan tangan, itu bisa. Tapi kita perlu mereposisi atau mengembalikan tulang. Karena kalau misalnya tulangnya bengkok, tidak dikembalikan, ya dia kan sambungnya bengkok. Nah, untuk proses meluruskannya ini, yang ideal dengan bius. Karena kalau tidak dibius, kasihan. Sakit sekali itu. Rasanya. Jadi dibantu bius, pasiennya tidur, tidak terasa, nanti dokter anestesi yang melakukan biasanya. Setelah itu diluruskan, kemudian dipasang gips supaya lurus. Itu aja cukup. Kalau masih muda, mungkin 3 minggu, kontrol lewat poliklinik, terus kalau sudah sambung ya dilepas.
Oh, begitu. Nah, sobat sehat nih, ternyata kalau operasi terutama patah tulang itu nggak semuanya itu harus disayat loh, nggak harus dioglek-oglek gitu ya istilahnya, mungkin karena disobek terus nanti dijahit lagi gitu kan, itu orang-orang yang bikin takut tuh itu loh dok. Gitu. Jadi ternyata penanganan patah tulang itu macam-macam nih, tergantung sama jenis patah tulangnya itu seperti apa. Jadi jangan takut dulu nih warga Magelang semuanya, sekitarnya, sobat sehat, kalau misalkan kita menemui ada patah tulang, jangan kita takut dulu untuk penanganannya, karena pasti dilakukan oleh dokter ortopedi ini sangat membantu kita gitu. Jadi jangan takut untuk ke rumah sakit ya. Nah, kemudian sobat sehat, jika misalkan kita menangani patah tulang itu tidak benar deh dok, apa sih akibatnya nanti? Oke, nomor satu yang paling bikin morbiditas, bikin kecacatan paling berat itu adalah kalau tulang tidak tersambung. Karena syaratnya tulang tersambung, dia harus diam, imobilisasi diam gini. Misalnya ini tulang paha itu gede, seperti pipa 3,5 in, besar ya. Nah, sedangkan kaki tempatnya untuk napak. Kalau misalnya dia gerak-gerak terus, goyang-goyang terus, tulangnya itu tidak bisa jadi keras. Dia tumbuh tulang muda, tapi ketika dari tulang muda jadi tulang keras, itu syaratnya harus diem. Kalau dia gerak lagi, patah lagi, tidak sambung-sambung. Jadi pasiennya tidak bisa aktivitas. Yang kedua, khusus untuk patah tulang terbuka, itu ancamannya nomor satu adalah infeksi. Karena kalau infeksi sampai ke dalam tulang, itu penyembuhannya akan lama, bertahun-tahun, infeksinya akan keluar nanah terus. Jadi memang kalau luka terbuka harus segera dibersihkan, harus diobati yang bagus. Selanjutnya adalah tulang dapat juga sambung, tapi sambungnya dapat bengkok. Kalau bengkoknya di kaki jadinya pincang, kalau bengkoknya di tangan jadinya mungkin naik motornya jadi sulit. Nah, kalau yang paling bahaya, kalau misalnya tidak tahu sakitnya apa, kemudian dibebat, diikat keras gitu. Berapa pasien saya pernah nemui seperti itu. Jadi di patah itu, sebenarnya patahnya simpel, masih muda. Dikasih ini bambu, terus diikat keras. Nah, karena terlalu kencang, itu sampai aliran darahnya tidak lancar. Akhirnya tangannya membusuk, menghitam, membiru. Nah, kalau seperti itu, terpaksa harus diamputasi. Sangat disayangkan ya dokter, padahal itu sebenarnya bisa ditangani secepat mungkin. Padahal itu simpel saja. Oh ya, itu tadi ya warga sehat semuanya, kalau misalkan kita menangani patah tulang tapi bukan pada ahlinya dan kita asal-asalan saja, bisa jadi malah buat kita tuh semakin rugi gitu, semakin rugi. Padahal itu tuh pengobatan yang seharusnya bisa dilakukan cepat, kemudian bisa beraktivitas sedia kala, tapi ternyata salah penanganan malah jadi hasilnya tidak bisa bagus gitu. Bisa jadi tadi malah sampai diamputasi kan, eman-eman ya untuk kita kan, organ tubuh kita itu yang paling utama dan harus dijaga seperti itu. Nah, lalu dokter, jika terdapat pasien patah tulang nih sudah dilakukan penanganan di rumah sakit, apa yang dilakukan setelah pulang? Oke, jadi ketika setelah dirawat di rumah sakit, pasien pulang biasanya ada luka operasi. Luka operasinya nanti dikontrol lewat poliklinik. Kalau untuk lukanya, kalau tidak ada diabetes, tidak ada yang macam-macam ya, 2 minggu sudah kering. Terus selanjutnya untuk obat ya, obat anti nyeri nanti dikasih. Kalau sudah minum obat ya nyerinya berkurang. Terus kemudian yang lebih penting adalah latihan atau fisioterapi. Karena yang diobati itu adalah tulangnya. Nah, ketika jatuh itu ototnya luka, ligamennya luka. Sedangkan yang dioperasi, yang diperkuat itu adalah tulangnya. Untuk ototnya sendiri, ligamen itu butuh latihan. Di sini bedanya. Kalau orang yang masih muda, aktif, pingin cepat segera pulih, dia cepat pulih, bagus. Tapi kalau takut-takut, kemudian tidak mau latihan, jadinya tuh kaku, lama, tidak pulih-pulih. Jadi memang tergantung latihannya. Berarti karena kan kita juga kadang takut ya, nanti kalau kita pas jalan patah lagi gimana, kan kita nggak ngerti ya dokter kalau mungkin masyarakat awam. Jadi tetap itu tadi sobat sehat sudah diberikan anjuran oleh dokter bahwa kalau misalkan kita sudah pulang dari fasilitas kesehatan, tetap
harus latihan ya dokter supaya pulihnya itu cepat dan tentu atas rekomendasi dokter juga ya. Betul. Nggak asal-asalan, nggak yang loncat-loncat lari-lari gitu ya dok. Misalnya patah kaki gitu ya. Sebenarnya tergantung patahnya, tergantung apa ini kekuatan pennya yang dipasang. Kalau sudah tua, tulangnya rapuh, patahnya banyak, ya mungkin nanti bertahap. Nggak boleh napak dulu, jalan bertahap, kemudian sampai lepas tongkat. Memang tergantung, jadi harus kontrol. Jangan nggak kontrol terus tiba-tiba merasa enak, lepas tongkat jalan-jalan sendiri, bahaya. Iya, nah itu mungkin yang tidak diberikan informasi itu ketika kita mungkin ke alternatif ya dok. Iya, rata-rata nggak tahu pasiennya. Karena taunya udah ke alternatif selesai terus nggak balik-balik lagi mungkin. Taunya ini nanti 2 minggu udah pulih nih gitu, terus langsung dilepas mungkin padahal sebenarnya belum sembuh ya dok. Iya. Nah kemudian dokter kan di rumah sakit daerah Merah Putih ini kan ada klinik dokter ya, klinik ortopedi dan traumatologi. Nah kalau misalkan ada sobat sehat di sini yang ingin mengetahui kesehatan tulangnya itu sebenarnya di rumah sakit umum daerah Merah Putih ini bisa menangani apa aja sih dok? Jadi sebetulnya ortopedi dan traumatologi itu bukan hanya untuk trauma, bukan untuk kecelakaan. Tapi semua keluhan muskuloskeletal, tulang, otot, ligamen, sendi. Jadi misalnya nomor 1 memang yang paling umum patah tulang. Tapi yang kedua bisa juga screening kesehatan, infeksi tulang, kelainan tulang bawaan waktu masih bayi kok kakinya bengkok. Kemudian ada juga keluhan sendi, sendinya lepas atau uratnya tidak kuat, ligamennya robek, itu juga bisa. Saraf terjepit juga bisa. Jadi bukan hanya tulangnya saja. Aja ya. Jadi mungkin kalau ada atlet mungkin ya dokter yang dia ternyata robek itu ligamennya bisa juga ditangani di sini ya, nanti bisa dikonsultasikan terlebih dahulu. Bisa. Atlet atau yang mau masuk sekolah kedinasan yang butuh ujian fisik, nah itu perlu dilihat. Oh ya, nanti bisa banget untuk konsultasi nih ya. Mungkin saudara-saudara atau sobat sehat sendiri yang nanti mungkin mau melanjutkan sekolah ke kedinasan bisa banget konsultasi dulu ke dokter Rena ya. Nanti biar dikasih tips juga nih apa sih olahraga mungkin ya yang bisa menguatkan fisik supaya lolos tes fisiknya. Lumayan ya. Nah, sobat sehat itu tadi ya beberapa layanan yang bisa dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah Merah Putih. Nah, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab ya dokter, karena ternyata udah banyak nih kita yang sobat sehat yang bertanya-tanya tentang kesehatan tulang ya, karena kan tadi kita akan membahas tentang itu. Nah, untuk pertanyaan pertama nih dokter ada dari S. Kiandriani. Apakah pertolongan pada patah tulang dan tulang yang bergeser itu sama? Kemudian bagaimana cara kita untuk mengetahui kalau patah tulang itu bergeser, gitu, kalau untuk masyarakat awam. Oke, jadi beda penanganannya. Kalau patah tapi tidak bergeser, kalau mungkin istilahnya orang awam retak gitu. Kalau retak itu cukup ditahan gitu aja sudah cukup. Tapi kalau bergeser harus dikembalikan, karena kalau tidak kembali bisa mempengaruhi fungsi. Nah, gimana taunya? Kalau tulang yang panjang-panjang ini kan jelas kelihatan. Yang sulit itu yang dekat sendi, tulangnya lebar-lebar, tulang pergelangan tangan itu kecil-kecil. Di kepala nih dokter, misalkan kita jatuh terus kebentur kepalanya, kita taunya dia cuma pusing aja tapi nggak berdarah, nggak apa, itu juga kemungkinan patah tulang atau retak gitu nggak? Jadi kalau cedera kepala itu sebenarnya bentuknya kayak bola. Ketika dia kena benturan, sebetulnya kalau tulang itu tidak terlalu bahaya. Yang bahaya itu dalamnya, otaknya. Karena kalau otaknya sudah cedera, itu bisa mengganggu fungsi otak, kesadaran, bisa koma. Jadi kalau ada cedera kepala memang bahaya. Kalau untuk tulangnya sendiri, ya bisa dikembalikan. Kalau untuk perdarahan ya bisa ditangani dahulu. Tapi yang nomor 1 concernnya adalah otaknya. Jangan sampai otaknya rusaknya parah, bisa juga tulangnya enggak apa-apa, tapi dalamnya rusak, itu bisa. Jadi nomor 1 otaknya dahulu. Berarti tetap harus ada ronsen juga ya dokter, dicek dulu. Nah mungkin kembali lagi kita bahas lagi kah
mungkin di alternatif nggak ada ronsen ya dokter. Iya. Ya, nah itu tadi. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya nih dokter dari Ed Erna. Ada 3 pertanyaan nih dari Mbak Ed Erna ini ternyata dokter. Yang pertama, butuh waktu berapa lama sih patah tulang itu untuk bisa pulih kembali? Oke, jadi urutannya penyembuhan tulang, nomor 1 itu adalah tulang akan membentuk jaringan inflamasi, bengkak dulu dia. Nanti sel-selnya itu akan berubah jadi tulang muda, kalus namanya. Nah, ketika fase tulang muda, dia sudah tidak begitu goyang, masih bisa goyang sedikit, tapi tidak bakal bisa sampai lepas ini, goyang sedikit. Fase selanjutnya adalah jadi tulang keras. Kalau untuk sampai jadi tulang muda, biasanya 3 minggu itu cukup. Tapi kalau untuk jadi tulang keras, karena tulang keras itu butuh kalsium, itu beda-beda. Semakin tua orangnya, semakin lama. Dan banyak faktor yang mempengaruhi kalsium, vitamin D, paparan sinar matahari, merokok itu bikin lama, terus steroid, obat-obatan itu juga bikin lama. Kalau pasien gemuk dibandingkan yang kurus juga beda. Kemudian pasien yang menopause sama yang masih normal juga beda. Biasanya lebih lama. Seperti itu. Jadi kalau misalkan kan tadi ada vitamin D juga ya dokter. Kan sinar matahari juga membantu untuk pembentukan itu ya. Apakah kita harus harus berjemur ketika kita mengalami patah tulang? Kalau bisa berjemur, berjemur saja. Itu lebih bagus. Berarti mengikuti jam-jamnya juga ya? Nggak asal jam 12 juga berjemur? Enggak, jamnya itu sekitar jam 8 sampai jam 10. Tapi sebenarnya bisa sampai jam 12, tapi kalau terlalu siang, bukan hanya dapat vitamin D, ketambahan gosong. Iya, itu UV-nya tinggi. Iya, berarti tergantung dari usia, mungkin kegemukan tidaknya, terus punya penyakit yang lain atau tidak ya. Dan konsumsi makanan yang kita makan juga mempengaruhi kecepatan kita untuk kembali pulih ya. Nah, kalau untuk makanan yang tinggi kalsium, itu kan kita biasanya taunya susu. Sebetulnya bayam ya ada, brokoli ya ada, apalagi ya kacang-kacangan ya ada. Tapi yang paling tinggi memang susu dan gampang. Jadi kalau bisa terus tanya susunya susu apa? Sebenarnya semua bisa. Tapi kalau pada pasien-pasien yang tua punya kolesterol, punya sudah kegemukan, ya jangan susu yang susu sapi. Kalau bisa susu kambing itu lebih rendah lemak dan kolesterol. Tapi kalau adanya susu sapi ya enggak apa-apa. Yang ada di rumah, dan yang penting kita juga makannya seimbang ya dokter. Betul. Nggak pilih-pilih, nggak karbohidrat aja, nggak protein aja, nggak sayur aja, nggak gorengan aja. Nah itu soalnya enak dokter gorengan itu dok. Jadi mengenyangkan juga, padahal itu isinya cuma protein dan apa dokter? Lemak, kalori. Ya, kalori juga, tepung, tapi kan nggak sesuai dengan aturan ya dokter. Nutrisinya kurang. Nah, kemudian nih, kalau vitamin sendiri ada nggak sih vitamin khusus dokter yang bisa menyembuhkan patah tulang? Vitamin ada, dia sifatnya adalah suplemen, dia pembantu. Jadi nomor 1 vitamin D, sebenarnya ada kalsium, dan juga itu yang paling dominan. Tapi sebenarnya ada zat-zat yang mikro yang dibutuhkan, iodin, boron itu ada. Jadi intinya kalau semua harus dimakan rasanya sulit ya. Pokoknya makan makanan yang sehat, sayur mau, buah mau, itu aja. Itu yang terpenting. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi dokter. Berapa lama sih waktu yang ideal untuk penanganan patah tulang jika kita tidak mengetahui kalau ada patah tulang di situ? Jadi sebenarnya tandanya kalau misalnya itu patah, dia itu akan sakitnya lama, bengkaknya lama, tidak sembuh-sembuh. Oh, dikira terkilir biasa. Tapi kok 3 minggu tidak sembuh-sembuh, bengkaknya tetap, dipakai jalan bengkak lagi sakit, ya berarti itu patah tulang. Kalau itu tidak diobati, dipakai kerja terus ya nanti tidak sembuh-sembuh. Karena syaratnya tulang sembuh itu istirahat, imobilisasi, harus diem. Kalau dia mau tumbuh tulang muda mau jadi tulang keras, dipakai jalan patah lagi, ya akhirnya tidak sembuh-sembuh. Berarti cepat harus ditangani ya dokter. Betul. Dan satu lagi, kalau misalnya sudah terlambat, misalnya patah tulang paha, sudah bergeser, sudah 2 bulan di rumah, dipijet, diapa-apain kok enggak sembuh-sembuh, terus datang ke sini,
kemudian ingin dikembalikan, itu nomor satu, kembalikannya kan sulit sekali. Yang kedua, komplikasinya bisa lebih parah, perdarahan, melukai saraf. Terus yang ketiga, itu mengembalikannya itu bisa enggak kembali 100%. Jadi sulit. Ya. Jadi kalau bisa waktu masih awal, segera diperiksakan. Kalau memang patah ya segera diobati. Karena takutnya juga kalau misalkan kita jatuh kan biasanya aduh kesleo nih gitu. Padahal ternyata itu patah tulang ya dokter. Nah itu yang harus segera diperiksakan ya. Jangan buru-buru dipijit dulu. Kasihan nanti ternyata kalau patahnya bikin remukan malah kasihan ya dokter. Nggak bisa ditangani dengan gampang gitu. Nah, itu tadi ya dokter, ternyata pertanyaannya sudah habis ya. Nah, dan mungkin untuk sobat sehat nih yang ingin memeriksakan diri atau ingin konsultasi ke klinik ortopedi dan traumatologi dengan Dokter Rona nih untuk di Rumah Sakit Umum Daerah Merah Putih kembali lagi di Senin sampai Jumat. Senin sampai Jumat. Jam 7 sampai selesai ya. Biasanya jam 11, jam 10. Oh ya. Nah, monggo untuk sobat sehat semuanya yang ingin memeriksakan diri ke klinik ortopedi dan traumatologi di hari Senin sampai Jumat ya. Dari mulai jam 7 pendaftarannya sampai dengan selesai. Nah, untuk sobat sehat nih yang ingin melakukan pendaftaran bisa banget datang langsung ke Rumah Sakit Umum Daerah Merah Putih di pendaftaran Rawat Jalan di lantai 2 di gedung utama, atau bisa juga melalui online kita dengan menggunakan aplikasi yang bisa di-download di Play Store, yaitu aplikasi pendaftaran online RSUD Merah Putih ya. Dan ini aplikasinya bisa digunakan di H-1 hingga H-7 gitu. Jadi pendaftarannya hari sebelumnya, tidak bisa hari H. Atau bisa juga menggunakan aplikasi JKN Mobile untuk sobat sehat yang menggunakan asuransi BPJS. Nah, kalau untuk yang JKN Mobile ini bisa dilakukan pendaftaran mulai H-1 hingga hari H gitu. Jadi bisa banget ke sini. Dan jangan lupa juga untuk mengetahui informasi-informasi selanjutnya bisa di-follow dulu Instagram Merah Putih kita di @rsud Merah Putih, atau bisa juga tanya-tanya melalui DM Instagram atau melalui WhatsApp di customer service kita di nomor 0811 2586 000. Sekali lagi di nomor 0811 2586 000. Ya. Nah, dokter, sebelum kita tutup untuk episode keempat kali ini, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan kepada sobat sehat semuanya mengenai kesehatan. Jadi sebetulnya patah tulang itu tidak mengancam nyawa, kebanyakan tidak mengancam nyawa, tapi dia sangat mempengaruhi morbiditas atau masa depan pasien. Jadi kalau bisa itu diobati dengan optimal, dan kalau bisa ke tenaga medis. Itu pesan singkat yang sangat harus kita ingat-ingat. Jangan lupa berkonsultasi ke dunia medis ya, ke dokter terutama. Nah, kemudian Dokter Rona, terima kasih sekali pada kesempatan ini sudah hadir dan memberikan informasi kepada sobat sehat semuanya. Informasinya sangat menarik sekali dan semoga bisa diterapkan untuk sobat sehat semuanya di rumah maupun di aktivitas sehari-hari, bahwa kalau untuk pertolongan pertama pada patah tulang itu bisa dilakukan oleh kita masing-masing sendiri untuk keluarga kita yang kita sayangi, dan jangan lupa kita untuk selalu menjaga kesehatan tubuh kita ya dokter. Iya. Nah, terima kasih sobat sehat pada kesempatan kali ini sudah menonton podcast musik episode 4, dan jangan lupa juga untuk selalu nongkrongin Instagram RSUD Merah Putih karena kita akan memberikan informasi selanjutnya dan kita akan berpodcast lagi di jadwal-jadwal yang sudah kita informasikan ke sobat sehat semuanya. Terima kasih sudah menonton. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.